Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak yang saleh dan salihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan bahagia, dan tetap semangat PJJ di rumahnya ya. Oke, sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan doa menuntut ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, melanjutkan pekan lalu masih di tema 3, makanan sehat. Apalagi ya yang akan kita pelajari hari ini? Oke, disimak baik-baik ya. Oke, kompetensi dasarnya masih sama ya, yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan pada organ pencernaan manusia. Untuk prakteknya yaitu menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan dan manusia. Oke, minggu lalu kita belajar tentang sistem pencernaan pada hewan dan manusia. Hewannya hanya ada 3 yang Bunda jelaskan, jadi dihafalkan baik-baik ya. Juga cara atau sistem pencernaan pada manusia. Organ-organnya apa saja sih, dari mulut terus kemana, dan harus dihafalkan juga organ-organnya. Kemudian cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia kita akan bahas hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas yang pertama, zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Apa aja sih zat gizi yang dibutuhkan tubuh? Kemarin kita juga sudah belajar tentang gizi seimbang. Gizi seimbang itu harus ada apa aja sih? Harus ada karbohidrat, protein, mineral. Dan hari ini akan dibahas lebih lanjut ya tentang fungsi-fungsi zat gizi dan makanan-makanannya terkandung dalam apa saja sih zat gizi tersebut, itu akan dibahas hari ini. Yang kedua, gangguan pada sistem pencernaan manusia, dan yang ketiga, upaya memelihara kesehatan pencernaan manusia. Oke. Bulia ingatkan lagi dalil Al-Quran tentang makanan, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 168. Apa sih? Yaitu artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi ini dalil dasar kita untuk makan. Makannya harus gimana sih sebagai seorang muslim? Yang pertama harus halal. Yang kedua, toyib atau baik ya. Baiknya ini yang kayak gimana? Baiknya ini adalah yang bermanfaat bagi tubuh. Kemudian yang tidak berlebih-lebihan ya. Untuk makanan yang halal dan baik, kita akan bahas lagi. Baiknya itu adalah sesuai dengan manfaatnya ya, yaitu mengandung zat gizi yang dibutuhkan manusia. Oke, zat gizi yang dibutuhkan pada manusia apa saja sih? Ada 5 ya. Ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Untuk pembahasannya ada di buku 5C halaman 47 sampai 48. Ini buku yang lama ya. Kalau buku yang baru silahkan dicari halamannya tentang zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Oke, yang pertama karbohidrat. Karbohidrat itu apa sih? Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Jadi setiap hari kakak harus makan karbohidrat karena itu sumber energi. Kalau nggak makan karbohidrat, kamu akan loyo, akan lesu. Nah, makanya dibutuhkan sekali karbohidrat ya. Contoh makanannya di sini ada roti, pasta, kemudian ini makanan-makanan barat ya biasanya ya, yang dikonsumsi oleh
di luar Indonesia. Yang orang Indonesia juga banyak nih yang sudah mengkonsumsi pagi-pagi makan roti atau pasta, boleh. Kemudian, nah ini nasi yang biasa dimakan oleh penduduk Indonesia. Tapi boleh juga yang lain, karena yang lain juga mengandung karbohidrat. Contohnya ada gandum, ada singkong, kemudian ada jagung, ada sagu, kemudian ada ubi, itu juga boleh. Bu, aku tiap hari harus makan nasi, wajib Bu? Ya enggak juga, boleh juga diganti dengan singkong atau jagung atau gandum dan lain sebagainya, yang penting mengandung karbohidrat ya. Selanjutnya ada protein. Nah, protein ini fungsinya apa sih? Fungsinya untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, kemudian pembentukan antibodi dan juga sumber energi. Cuman sumber energinya dalam jumlah kecil ya, lebih banyak dibutuhkannya yaitu dari karbohidrat. Nah, protein terbagi menjadi dua, yaitu protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya ini ada kacang-kacangan, kacang tanah, kacang kedelai, edamame, kemudian olahan dari kacang-kacangan. Contohnya tahu atau tempe, jamur, ini juga mengandung protein nabati. Yang kedua ada protein hewani, berasal dari hewan ya tentunya. Contohnya apa? Di sebelah sini ada gambar ayam, ikan, daging, telur, hati, dan lain sebagainya ya, yang berasal dari hewan. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak itu fungsinya apa ya? Fungsinya juga sebagai sumber energi, tapi dalam jumlah kecil ya. Kemudian fungsi lainnya memelihara suhu tubuh dan memberikan rasa gurih pada makanan. Contohnya apa sih? Nah, ini terbagi menjadi dua juga, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya ini ada minyak-minyakan ya, terus biji-bijian. Kemudian ada juga buah-buah kelapa. Kalau dari sumber hewan atau lemak hewani, ini ada 3 contohnya, yaitu susu hewan. Contohnya bisa susu sapi, susu kambing, ini mengandung lemak. Kemudian ada daging juga, dagingnya yaitu bagian lemak-lemaknya. Dan bisa juga dari ikan, minyak ikan ya. Selanjutnya mineral. Nah, mineral ini berfungsi mengatur kontraksi otot dan membantu pertumbuhan jaringan tubuh. Nah, mineral juga terbagi menjadi 2, yaitu mineral yang banyak dibutuhkan. Contohnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Kemudian yang kedua adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, yaitu mangan, yodium, fluor, dan kobalt ya. Kalau yang mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, ini gampang hafalinnya ya. Ingat aja yang ada umumnya, natrium, kalium, kalsium, magnesium. Nah, itu mineral yang banyak dibutuhkan tubuh. Sedangkan yang cuma sedikit, ini ada mangan, yodium, fluor, dan kobalt. Jadi jangan banyak-banyak. Contohnya yodium ya, yodium itu berasal dari garam ya. Garam itu biasanya mengandung yodium. Karena dibutuhkannya cuma sedikit, jadi kakak makannya jangan terlalu banyak yang asin-asin. Contohnya apa? Mecin, kemudian ciki. Nah, itu tidak boleh dalam jumlah banyak, hanya sedikit saja yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Kalau kebanyakan gimana? Kalau kebanyakan juga pasti tidak baik ya. Kemudian sumber mineral banyak terdapat di sayur-sayuran. Makanya jangan males makan sayur. Setiap hari harus makan sayur ya. Di sini contohnya ada wortel, tomat, paprika, sawi, bayam, timun, brokoli, dan lain sebagainya. Allah sudah menciptakan banyak sayuran dan itu bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi jangan sampai kita lupa makan sayur-sayuran ya. Selanjutnya
Ada yang terakhir vitamin. Nah, vitamin ini fungsinya apa ya? Fungsinya untuk mengatur berbagai proses metabolisme dalam tubuh, kemudian mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan sel-sel baru. Vitamin juga terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, kemudian vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, K. Ya, ingat aja kalau lemak, vitamin yang larut dalam lemak itu dihafalkannya ADEK, A, D, E, K. Kemudian vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Oke. Nah, vitamin ini adanya di mana? Hampir semua makanan itu mengandung vitamin, tapi proporsinya ada yang besar, ada yang kecil, ya. Nah, agar vitamin yang ada dalam makanan-makanan tersebut bisa diserap dalam tubuh, proses memasaknya juga jangan terlalu banyak atau terlalu sering. Misalkan masak daging dipanasin lagi, dipanasin lagi. Nah, vitaminnya juga akan hilang ya kalau seperti itu. Kemudian nah, contohnya di sini vitamin A itu banyak terdapat di wortel, tomat, kemudian vitamin C banyak terdapat di jeruk, stroberi, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat makanan-makanannya. Oke, itu zat gizi bagi tubuh ya, ada 5, dihafalkan fungsinya, kemudian contoh makanannya. Nah, yang kedua, pembahasan kedua yaitu gangguan pada sistem pencernaan manusia. Oke, siapa yang sering begini nih, makan jajan sembarangan, kemudian sakit perut. Nah, kalau udah sakit perut, yang terjadi apa sih? Kita kan nggak bisa melihat isi perut kita ya. Yang terjadi di sini ya, yaitu yang sebelah kanan gambarnya, di dalam usus atau di dalam perut kita terdapat banyak bakteri atau virus ya. Jadi jangan sampai kita makan makanannya tidak dijaga, asal beli yang kita nggak tahu kebersihannya sehingga merusak sistem pencernaan manusia. Apa aja sih gangguan-gangguannya? Sebenarnya banyak, tapi akan dibahas hari ini sedikit aja. Oke, siapa yang pernah mengalami ini? Nah, giginya bolong dan berkarang. Kemudian giginya bolong. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang sakit gigi. Sakit gigi biasanya karena apa sih? Karena sisa-sisa makanan mengendap, kemudian merusak email. Email itu bukan email ya, tapi email. Kalau email itu surat elektronik. Nah, kalau ini email, lapisan keras yang berwarna putih ya, itu namanya email. Merusak email gigi sehingga berlubang dan mencapai saraf gigi. Kalau udah kena saraf, itu sakitnya sampai ke kepala juga ya. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah beliau belum pernah merasakan sakit gigi, jadi jangan sampai ya, karena kalau kata orang-orang tuh sakit banget. Jadi dijaga baik-baik giginya. Caranya gimana? Oh, ini kalau ada satu gigi yang sakit, ini biasanya akan menyebar ke gigi-gigi di sekitarnya. Jadi kalau udah kena satu gigi yang sakit, cepat-cepat kita ke dokter dan diobati ya. Kemudian cara pencegahannya gimana? Yaitu dengan sikat gigi secara teratur sehari 2 kali ya. Sikat giginya juga harus benar, tidak cuma depannya aja, tapi bagian depan, bagian dalam, kanan kiri, dan bagian dalam, atas dan bawah ya. Jadi aku sikat gigi kok sehari 3 kali malah. Oh iya, gimana sikat giginya? Di depannya doang. Nah, itu tidak ya. Ya, kalau kita lihat ini gambarnya yang di sebelah kanan, ini yang banyak karang giginya kan bagian dalam ya. Jadi kalau sikat gigi sikat juga bagian dalam, perlahan-lahan ya. Seperti itu. Oke. Yang kedua kita akan bahas sariawan. Nah, ini juga gangguan pencernaan yang akan
berbahaya juga kalau terus-terusan dan didiamkan ya. Sariawan itu apa? Peradangan di sekitar gusi, di sekitar bibir, gusi, dan lidah yang ditandai dengan munculnya bercak putih. Biasanya disebabkan karena kekurangan vitamin C. Nah, ini contoh bercak putih yang ada di bibir. Kemudian, nah ini di lidah ya. Jadi ini mengganggu juga sistem pencernaan kita. Kenapa? Karena kalau kita udah sariawan, misalkan sariawannya sampai semulut-mulut, kita mau makan juga susah nggak? Pasti susah ya. Mau makan juga susah, males. Karena kalau makan kan gusinya akan bergerak, dan kalau lagi perih-perihnya itu kita akan rela nggak makan. Kalau kita nggak makan, zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh juga nggak ada, makanya itu akan merusak sistem pencernaan manusia. Oke, selanjutnya radang lambung atau MAH. Nah, radang lambung atau MAH adalah rusaknya lapisan pada dinding lambung. Gejalanya biasanya perih bagian perut atas, kemudian mual, muntah, kembung, dan hilang nafsu makan. Nah, ini contohnya yang sebelah kiri gambar lambung yang sehat. Nah, sebelah kanan itu gambar lambung yang udah luka dinding-dindingnya atau borok ya. Nah, itu di situ boroknya ada 3. Kalau nggak cepet-cepet disembuhkan, ini tambah lama, tambah banyak, tambah rusak. Nah, itu akan mempengaruhi lambung kita, tidak akan bisa mencerna makanan dengan baik. Selanjutnya yang keempat, diare. Nah, ini diare juga sering juga dialami ya, entah itu anak-anak, orang dewasa juga masih banyak yang menderita diare juga. Diare itu apa sih? Penyakit buang air terus-menerus dengan feses berupa cairan. Karena apa? Karena usus besarnya kurang menyerap cairan. Nah, ini disebabkan biasanya oleh virus atau bakteri pada makanan. Nah, biasanya kalau makan sembarangan di pinggir jalan yang kita nggak tahu kebersihannya, besoknya kita diare, nah berarti makanan tersebut ada virus atau bakterinya ya, jadi dijaga baik-baik. Oke, ini contoh gambarnya. Untuk bagian atas, ini rongga usus yang normal. Kalau yang normal, airnya bisa diserap dalam tubuh. Nah, ini tanda panahnya ada 3. Berarti airnya cuma sedikit yang ada di dalam rongga usus. Sedangkan yang di bawah, ini terlalu banyak air dalam rongga usus, sehingga feses yang keluar itu akan berupa cairan karena airnya itu terlalu banyak di dalam rongga usus, tidak diserap dengan baik oleh tubuh ya. Jadi makanya keluar fesesnya berupa cairan atau buang air besarnya berupa cairan ya. Oke, selanjutnya ada, nah kalau diarenya semakin lama semakin parah, ini bisa menyebabkan disentri. Nah, disentri ini mirip dengan diare, cuma keluarnya nggak cuma feses yang cair, tapi juga ada darahnya. Nah, ini lebih parah lagi dan harus segera berobat ke rumah sakit atau ke dokter. Nah, ini juga disebabkan oleh bakteri. Gejalanya demam, mual, muntah, diare, dan tidak nafsu makan. Ini perbedaan antara diare dan disentri. Kalau yang sebelah kiri tadi diare, Beliau sudah jelaskan ya. Rongga ususnya kalau yang normal airnya hanya sedikit karena kebanyakan sudah diserap oleh tubuh. Sedangkan kalau diare, air di rongga ususnya terlalu banyak. Jadi banyak yang tidak diserap oleh tubuh sehingga keluar fesesnya berupa cairan. Kalau disentri ditambah lagi ada lendir dan darah. Artinya apa? Bagian ususnya atau rongga ususnya sudah mengalami pendarahan ya. Jadi harus dilihat lagi kita beli makanan di mana, kemudian bersih atau tidak, karena itu akan mempengaruhi tubuh kita. Oke, selanjutnya yang terakhir ada konstipasi atau
sembelit. Nah, sembelit itu gangguan pencernaan berupa pengerasan feses, atau kalau bahasa iklannya susah buang air besar. Nah, karena fesesnya keras jadi susah keluarnya. Penyebabnya biasanya karena kurang sayur, kurang buah, atau kurang olahraga. Oke, yang sebelah kanan ini ada usus halus dan usus besarnya yang normal dan sehat ya. Sedangkan yang sebelah kiri itu bagian usus besarnya karena kurang cairan, kurang sayur, kurang buah dan kurang olahraga, sehingga fesesnya menjadi mengeras ya, sehingga sulit untuk dikeluarkan ya. Jadi makanya harus setiap hari makan sayur dan buah agar pencernaannya lancar. Kalau sudah begini, apa yang harus dilakukan? Ya harus perbanyak minum, perbanyak sayur, dan perbanyak buah. Insya Allah nanti lama-lama juga akan keluar. Tapi kalau terlalu lama nggak enak juga ya, karena feses itu kan adalah kotoran ya. Kalau kotoran semakin lama di dalam tubuh kita, nanti tubuh kita juga tidak akan merasa segar dan sehat. Jadi harus kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita harus lebih cepat, lebih baik untuk dikeluarkan ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah upaya memelihara organ pencernaan pada manusia. Kita belajar tentang organ pernafasan, kemudian organ pencernaan. Itu belajar mengenali diri kita sendiri ya. Dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita akan lebih mengenal Allah yang menciptakan kita. Allah sudah menciptakan kita sedemikian rupa, berarti kita harus menjaganya dengan baik. Contohnya, misalnya kakak dibeliin handphone yang mahal, kira-kira dijaga dengan baik nggak ya? Pasti dijaga, jangan sampai tergores, jangan sampai jatuh, jangan sampai tidak di charger. Nah, sama seperti tubuh kita sudah diberikan oleh Allah tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna, maka harus dipelihara dan dijaga dengan baik. Tapi Bu, aku nggak suka sayuran. Nah, kalau nggak suka sayuran, masa semua sayuran nggak suka? Nah, bisa dengan cara yang lain, misalkan wortelnya di jus dengan kurma, nah itu enak rasanya kok. Kemudian atau sayurannya di jus juga, nah itu lebih enak dan cepat ya. Itu juga bagus ya. Jadi tidak ada alasan untuk Bu, aku nggak suka sayur, Bu, aku nggak suka buah. Allah menciptakan sayuran dan buah tuh banyak banget. Jadi masa kamu nggak suka semuanya? Nah, minimal ada beberapa yang kamu suka ya, dan coba untuk mencicipi sayuran dan buah-buah yang lain, karena ciptaan Allah itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita sendiri ya. Allah menciptakan tubuh kita, kemudian Allah menciptakan sayur dan buah yang baik juga untuk tubuh kita. Jadi kita harus menjaganya dengan baik. Caranya gimana? Oke, di sini ada 6 poin. Kalau di buku ada 10. Nah, Bulia hanya mengeluarkan 6 poin aja, selain kita pelajari tapi juga dilakukan di rumah ya. Yang pertama ada menggosok gigi dengan teratur. Ingat, menggosok gigi yang benar ya. Bu, aku teratur kok, tapi benar apa enggak? Nah, jadi harus benar, tapi harus teratur, tapi juga harus benar. Bagian depan, bagian kanan, kiri, luar, bagian dalam, atas, bawah, semuanya harus digosok. Agar apa? Agar tidak ada karang-karang gigi yang makin lama makin membusuk, kemudian kalau udah busuk akan berlubang sehingga mempengaruhi akan mengganggu sistem pencernaan manusia, karena makanan itu kan masuknya dari mulut ya. Kalau mulutnya sakit atau giginya sakit, kemudian kalian tidak makan, ya gizinya juga nggak akan ada yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, makan makanan yang halal, bersih, dan sehat. Halal yang utama, kemudian bersih juga dan sehat ya. Kemudian yang ketiga, makanan
makan makanan yang bergizi dengan porsi yang cukup. Nah, ini kategori dari toyib atau baik di surat Al-Baqarah ayat 168. Makanlah makanan yang halal lagi baik. Nah, poin nomor 2 halal. Yang kedua baik. Baik itu maksudnya apa? Makan makanan yang bermanfaat untuk tubuh. Makan makanan yang bergizi dengan porsi yang cukup. Bu, aku makan makanan yang halal dan toyib kok Bu, tapi kok masih sakit perut ya. Nah, kamu makan misalkan makan sayurnya berapa banyak? Aku makan sayurnya 10 piring, nah 10 mangkok, nah itu juga terlalu banyak. Jadi harus dengan porsi yang cukup, yang halal dan baik. Yang baik itu yang tidak berlebih-lebihan, ya, itu salah satunya. Kemudian yang keempat, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bu, aku kan di rumah saja. Walaupun di rumah saja, sebelum makan pastikan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ya. Kemudian yang kelima, mengunyah makanan hingga lembut dan minum air putih 2 liter sehari atau 8 gelas sehari, ya. Kalau makan juga, kalau yang lagi rame mukbang, nah itu tidak baik untuk tubuh ya Kak. Makan makanan buru-buru, nah itu juga tidak dicontohkan Rasulullah ya. Rasulullah makannya pelan-pelan, tidak terburu-buru. Kalau yang panas tidak ditiup tapi dikipas seperti itu. Jadi makan makanan juga jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru misalkan kamu makan ayam langsung telan, tidak dikunyah terlebih dahulu. Itu yang sakit apa? Yang sakit lambungnya akan susah mencerna makanan yang kamu makan. Jadi makan dengan baik, kunyah dengan lembut, baru ditelan, ya. Kemudian yang keenam, terakhir, berolahraga secara teratur. Bu, kok berolahraga? Kan kita ngomongin makanan. Iya Kak. Karena kalau kita olahraga, metabolisme tubuh kita itu akan bekerja dengan baik. Ususnya bekerja dengan baik, lambungnya bekerja dengan baik, dan semua organ yang ada di tubuh kita juga akan bekerja dengan baik jika kita olahraga teratur, ya. Minimal 15 menitan di dalam rumah, jalan di tempat boleh, senam dari TV juga boleh, atau push up, sit up yang bisa dilakukan di rumah atau di halaman rumah itu juga harus dilakukan, ya. Itu cara-cara memelihara organ pencernaan pada manusia. Ini dihafalkan juga tapi dilakukan juga sehari-hari di rumah agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kalau kita menjaga pemberian Allah dengan baik, maka Allah akan tambah lagi nikmat, ya. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka Allah akan tambah lagi rizkinya. Rizki berupa badan sehat, berupa terhindar dari penyakit, itu juga salah satu bentuk rizki. Oke, hari ini itu saja. Semoga bermanfaat ilmu yang Bulia sampaikan hari ini. Sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari Bulia tetap semangat belajar PJJ-nya di rumah, tetap membantu orang tua di rumah, tetap menjadi anak yang soleh dan solehah dan taat kepada orang tua di rumah, dan tetap menjadi siswa yang bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawabnya ketika ada tugas dikerjakan sendiri, ya, tidak melambat-lambatkan atau tidak menunda-nunda. Kalau ditunda-tunda semakin lama akan semakin menumpuk, ya. Jadi usahakan belajar secara mandiri di rumah dari jam 8 sampai jam 11. Insya Allah Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi kalau kamu mau derajatnya ditinggikan oleh Allah, maka belajarnya yang baik, niatnya untuk mencari ridho Allah, insya Allah Allah akan berkahi ilmu tersebut. Dari mulai itu aja. Semoga sehat-sehat semua di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktunya, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker dan cuci tangan dan jaga jarak. Oke.
Itu aja dari Bulia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.